Bapak Ibu jemaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa setiap hari pasar sebelum kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kita mendengarkan tausiah singkat atau khutuk. Dan insya Allah pada siang hari ini akan menutup yaitu Bapak Ustaz Deswan SP. Sambil menunggu jamaah yang lebih dahulu ataupun dalam perjalanan. Dan Pak Ustaz, waktu tempat disilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'da, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat jemaah salat zuhur rahimahumullah. Kembali kita berbanyak bersyukur kepada Allah yang mana pada siang hari ini melaksanakan salat zuhur berjamaah. Itu kita sudah masuk pada tanggal 2 Muharram 1444 Hijriah. Berarti kita masih Allah berikan kekuatan dan kesehatan. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita istiqomah selalu melaksanakan ibadah kepada Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tak bosan untuk sampaikan kepada Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dari sini kita bersama beliau kelak di kiamat kita berkumpul di taman tangan surga Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat dan masyaallah rahimahumullah. Yang ingin kami sampaikan untuk singkat kita pada siang hari ini sambil menunggu jamaah yang lain dalam mengambil udhur atau perjalanan, mari kita kembali lagi mengingat bahwasanya waktu yang Allah berikan kepada kita berputar Bapak Ibu dan sekalian. Hari ini kita sudah masuk tanggal 2 Muharram 1444 Hijriah. Berarti menurut nikmat yang Allah berikan kepada kita, apalagi nikmat umur ini adalah semakin bertambah. Itu menurut kalau ilmu matematika. Tapi ketika kita bayangkan hidup kita di atas dunia ini, Allah jadikan kita sadar bahwasanya setiap kematian, hidupan itu ada kematian, maka tentu semakin Allah berikan kita waktu, maka semakin dekat pula kematian datang kepada diri kita masing-masing. Maka apa yang kita persiapkan bekal kita kepada Allah ketika waktu, ketika peluang masa Allah berikan kepada kita, apalagi untuk menatap masa yang akan datang Bapak sekalian, tidak ada kita yang tahu akan terjadi. Maka mari mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malukum. Dalam surah Muhammad ayat yang ke-20. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah. Wa la tubtilu a'malukum. Dan jangan sekali-kali kamu merusak atau meninggalkan amal-amal yang telah kamu lakukan dalam dunia ini. Intinya bagaimana kita menjaga ibadah kita Bapak sekalian. Hari yang masih Allah berikan kepada kita, peluang yang masih Allah berikan kepada kita, bahwasanya hidup ini takkan selamanya. Maka jangan sampai waktu yang Allah berikan kepada kita membuat kita semakin lalai atau semakin sering meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Surah Al-Hasyr ayat 18 atau surah yang ke-59.
Ini Allah peringatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kenapa takwa yang Allah ingatkan kepada kita? Karena inilah sebaik-baik bekal kepada Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi manusia adalah orang-orang yang selalu nanti kepada Allah, bertakwa, dia selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama ini yang disampaikan kepada sekalian, mari di dalam momentum memasuki tahun baru Muharram ini atau 1444 Hijriah, yang pertama mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Salah satunya adalah sholat berjamaah 5 waktu di masjid kita ini. Di tahun yang telah lalu, apabila kita sering melalaikan perintah-perintah Allah atau kita melaksanakan perintah Allah, tapi tak belum kita berjamaah 5 waktu di masjid kita ini, maka mari inilah salah satu hijrah kita, Pak, membentuk bahwasanya Allah masih berikan kita kesempatan, Allah masih berikan kita peluang untuk bisa selalu memperbaiki amal-amal ibadah kita. Orang yang baik, orang yang beruntung itu adalah selalu dia bisa apa yang dihisab itu bukan kitab, yang dihisab adalah hartanya, kekayaannya, pangkat jabatannya, tapi apa dia itu ada selalu dia hisab kesalahan atau dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bayangkan, Pak, setahun yang telah berlalu Allah berikan dia kesempatan, apakah sudah dia pergunakan waktu itu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah? Seandainya dia masih banyak berbuat dosa, kesalahan kepada Allah, maka ini peluang masih Allah berikan kepada kita, Pak. Allah masih hidupkan kita sampai hari ini. Masih Allah pertemukan kita di bulan Muharram 1443 di 44 Hijriah ini. Maka mari kita bersama fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita merubah hidup kita dari yang buruk menjadi akan lebih baik. Dari biasanya kita lalai melaksanakan perintah Allah, lalai kita sering meninggalkan perintah Allah, maka mulai hari ini kita berniat, Pak, jangan sampai nanti ketika suara azan sudah mengumandang, Pak, kita masih sibuk dengan usaha kita, dengan dagang kita, berarti kita masih terjerumus atau disibukkan oleh kehidupan dunia ini, Pak. Sementara waktu yang Allah berikan kepada kita berputar, Pak. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Begitulah Allah berikan putaran waktu. Tapi ingat, waktu yang Allah berikan kepada kita suatu saat nanti akan ada batas dan akhirnya, Pak sekalian. Maka setelah batas itu akan berakhir, maka sebab itu selalulah kita beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita berbuat kebaikan. Salah satunya mari kita jaga ibadah-ibadah kita. Salah satunya sholat jemaah ini, Pak. Apalagi di masjid kita ini setiap siangnya menjelang sholat zuhurnya, baik itu pada sore Ahad, zuhur Ahadnya atau zuhur Kamisnya, kita laksanakan usia apa tujuan kita. Ini adalah untuk bisa kita bersama, Pak, menjaga ibadah kita, mengingatkan kembali bahwasanya kadang-kadang kita sibuk dengan pekerjaan kita, Pak. Maka dengan ada sosial sedikit kita ini, maka orang yang masih ada di dalam perjalanan, orang yang sedang mengambil huruf di atas tergesa-gesa, Pak, sebenarnya semuanya tergantung kepada diri kita masing-masing, Pak. Ingin baik kita, ingin masuk kita surganya Allah, Allah sudah berikan kehidupan dunia ini untuk kita beribadah, Pak. Tapi oleh sebab itu mari, dan ketika Allah berikan kita hidup dunia ini, memang kita butuh pekerjaan dan usaha, Pak. Bekerjalah, tapi ketika waktu sudah Allah panggil melaksanakan perintah Allah, maka tinggalkan urusan kita dunia ini, maka persiapkanlah kita untuk kembali kepada Allah. Wala taqsul nafsun ma qaddamat lighad, kata Allah. Dan setiap kali kita memperhatikan, apa kita perhatikan? Hari ini kita berusaha, Pak. Hari ini kita bekerja, apa yang kita usahakan pekerjaan? Tentulah untuk memikirkan masa yang akan datang, Pak. Lebih baik dari tahun ini, lebih banyak kebahagiaan yang kita dapatkan, lebih banyak harta kita kalau kita memikirkan dunia. Tapi ingat kata Allah, ketika kita memikirkan kehidupan kita akhirat, atau kita pikirkan, tentulah bekal kita, amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah kita beramal, berzikir, apalagi di awal Muharram ini, banyak-banyaklah kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan
ibadah-ibadah kita yang telah habis Pak menjadi bekal yang sebaik kita lakukan kepada Allah, karena kita tak bisa menyamin. Hari ini kita sholat Pak, hari ini kita berinfak bersedekah, hari ini kita berbuat baik, belum tentu bisa menyamin masuk kita dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita berusaha, mudah-mudahan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita ini dengan sebaiknya kita jaga, sehingga waktu itu bukan membuat kita semakin rugi dunia ini, akan tapi semakin bisa menjaga amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir sekalian, mari dalam momentum memasuki Muharram ini kita bersama selalu bersyukur dan berdoa kepada Allah. Nikmat Allah luar biasa Allah berikan kepada kita. Bagaimana caranya? Itulah dengan bersyukur dan berdoa kita hanya bergantung kita kepada Allah. Semua yang kita hadapi hari ini, semua yang kita lakukan hari ini tak lepas dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebelum nikmat itu habis Pak, maka oleh sebab itu ingat-ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selalulah kita taat kepada Allah agar hidup kita yang bahagia dunia dan akhirat, sesuai doa yang kita harapkan setiap solat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kita semuanya selamat hidup dunia dengan bekerja dan usaha berdagang kita dengan mengharapkan ridhonya Allah dan ibadah dengan hati yang ikhlas. Mudah-mudahan kita semua kembali kepada Allah mendapatkan ridhonya, sehingga kita berkumpul semuanya dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.